warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Sahabat Abi. Baiklah, kali ini saya akan mereview ya salah satu produk untuk perangsang. Bisa jadi dikatakan perangsang untuk memperbanyak keluarnya latek dari pohon karet. Jadi ini adalah etril yang kita gunakan. Kita sudah menggunakan selama satu bulan dan sudah 2 kali kita melakukan pengaplikasiannya. Ini sudah yang kedua satu baru sekitar 5 hari ya yang kedua. Jadi kita melakukan pengolesan 1 bulan sekali. Jadi dari hasil yang kita dapatkan setelah kita melakukan pengaplikasian si etril ini, etril yang berwarna merah ya, ini yang kemasan 500 ml. Ini bisa untuk 2 hektar kebun karet, kita oles 2 hektar. Nah, untuk 2 hektar setelah kita melakukan pengolesan, memang ada peningkatan dari hasil produksi. Jadi bisa dikatakan untuk di minggu-minggu pertama bisa mencapai hingga 2 kali lipatnya. Biasanya 2 hektar kita akan mendapatkan sebanyak 1 kuintal, tapi dengan melakukan pengolesan ini kita akan mendapatkan hampir 2 kuintal ya, 200 kilo. Dan juga yang kedua, dengan melakukan pengolesan ini kita tidak setiap hari melakukan penyadapan. Jadi kita lakukan penyadapan 2 hari sekali. Jadi kita kasih space 1 hari ya, kita 1 hari kita pre-kan dan kita lakukan penyadapan lagi di esok harinya. Jadi penyadapan kita besoknya kita liburkan, besok lagi kita lakukan penyadapan, seperti itu seterusnya. Jadi kita lakukan kelang 1 hari ya. Jadi kita kasih kelang 1 hari untuk melakukan penyadapan. Jadi kita bisa menghemat tenaga. Jadi keuntungannya yang pertama kita bisa menghemat tenaga, dan yang kedua hasil yang kita dapatkan ada peningkatan untuk di minggu-minggu pertama ya. Kita garis bawahi untuk di minggu-minggu pertama memang 2 kali lipat, hampir 2 kali lipatnya. Mestinya kita dapat 1 kuintal akan menjadi 2 kuintal untuk di minggu pertama. Dia nanti semakin hari kita lakukan penyadapan, dia akan berkurang. Jadi akan semakin hari pertama akan semakin berkurang hasil latex yang dikeluarkan, dan hingga 1 bulan akan kembali normal seperti sedia kala sebelum kita lakukan pengolesan. Jadi dia akan selalu berkurang. Jadi untuk minggu pertama memang peningkatan hampir 2 kali lipatnya, dan juga minggu kedua, untuk di minggu kedua dia akan menurun. Mestinya biasanya kita dapat 2 kuintal, nanti di minggu kedua kita akan mendapatkan bisa 1 kuintal 60 atau bisa juga 1 kuintal 50. Dan juga seperti itu di minggu ketiga akan berkurang lagi hingga minggu keempat. Dan di minggu keempat kita lakukan lagi pengolesan. Jadi kita lakukan pengolesan 1 bulan sekali. Dan keuntungan yang ketiga, kita bisa menghemat bidang sadap ya. Misalnya seperti ini, misalnya 1 bulan atau 1 bulan kita menghabiskan ya saat alur sadap ini misalnya 5 cm. Jadi dengan melakukan pengolesan ini kita hanya bisa menghabiskan sekitar 3 cm, karena kita tidak melakukan pemahatan atau penorehan setiap hari. Jadi itulah keuntungannya dari pengaplikasian dari si etril ini, alat obat oles ini. Kemudian kerugiannya ya, jadi kerugiannya hingga saat ini terutama kami ya belum ada ya kerugian. Jadi katanya ada yang mengatakan bahwa nanti akan mati ya, mati getah. Jadi si pohon karet ini tidak akan mengeluarkan getah lagi. Itu hingga saat ini, hingga 1 bulan lebih kita melakukannya belum ada, semoga tidak ada. Dan juga saya telah melakukan survei juga ke beberapa petani karet yang telah menggunakan etril ini. Jadi termasuk saudara saya, adik saya, beliau sudah melakukan pengolesan ini kurang lebih 5 tahun. Selama 5 tahun itu dia tidak pernah melakukan pemupukan. Jadi tidak pernah melakukan pemupukan, mereka hanya melakukan pengolesan. Hingga sekarang tidak ada keluhan bahwa
pohon karet itu mati getah, ataupun pohon karet itu mati, ataupun pohon karet itu tidak lagi mengeluarkan getah, belum ada keluhan. Jadi dengan catatan ya, itu beliau tidak melakukan pemupukan. Nah, gimana kalau dilakukan pemupukan? Otomatis ya pasti pohon karet akan tetap bagus dan tidak ada kerugian dan ataupun efek samping dari penggunaan si etril ini. Jadi buat sahabatku semua yang dimanapun Anda berada, terutama petani karet yang masih ragu-ragu ya untuk menggunakan etril ini, ya silakan dicoba. Itulah tadi kalau misalnya efek sampingnya, yang penting asalkan pemahatannya, penorehannya jangan dilakukan setiap hari. Jadi bisa dikelang 2 hari, ataupun bisa lebih bagus lagi dikelang 3 hari. Jadi 2 hari free, 1 hari mahat, bisa juga seperti itu. Tergantung kita. Kalau kita memiliki kebun karet yang luas, bisa kita lakukan seperti itu, misalnya 3 hektar. Jadi hari ini kita melakukan kebun karet pertama, besok kita melakukan kebun karet yang kedua, besok lagi kita melakukan kebun karet yang ketiga, dan hari keempat kita kembali lagi ke kebun karet yang pertama, seperti itu. Jadi kita bisa menghemat tenaga, bisa menghemat bidang sadat pohon karet itu. Jadi itulah reviewnya ya dari kami setelah kita menggunakan si produk etril ini. Ini saya tidak endorse ya, jadi tidak ada hubungannya dengan endorse dari perusahaan etril ini. Jadi kita hanya mereview, memberikan informasi ya untuk sahabat-sahabatku semua yang mungkin masih bertanya-tanya mengenai penggunaan si produk si etril ini. Kita hanya menggunakan etril yang berwarna merah, jadi ada juga yang berwarna putih, ada juga yang nama lain, ada karet 1000 ya, karet 1000 ada juga. Jadi kita hanya menggunakan etril, dan yang saya sampaikan ini adalah produk etril. Dan juga yang saya sampaikan tadi, saudara saya tadi sudah 5 tahun menggunakan ini juga etril yang berwarna merah ini. Jadi sahabatku semua, itu saja review dari kami untuk penggunaan etril ini, obat oles atau obat perangsang dari pohon karet ya, untuk memaksimalkan pendapatan dari pohon karet, untuk memaksimalkan pendapatan kita dari kebun karet per hektarnya, untuk memaksimalkan pendapatan kita dari pohon karet, untuk memaksimalkan pendapatan kita untuk memaksimalkan pendapatan kita sebagai seorang petani karet. Nah, oke sahabatku semua, terima kasih sudah menonton hingga akhir ya. Jika menurut sahabatku semua video ini ada manfaatnya, silakan di klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan juga loncengnya agar saya lebih semangat lagi untuk berbagi informasi terutama di bidang pertanian. Oke sahabatku semua, jangan lupa untuk klik juga like-nya dan share ke sahabat-sahabatku semua yang lainnya agar mereka juga mendapatkan informasi yang mungkin mereka butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.